Pemirsa Himatek dan HMPG, selamat datang di Super Duper Pro, tutorial software Super Pro hasil kolaborasi Divisi Akademik Himatek bersama dengan Divisi Akademik and Welfare HMPG. Pada episode 5 ini, kita akan membahas ekstraksi dan absorpsi. Kenalin, aku Hanif dari TK19 sebagai moderator Super Duper Pro kali ini. Tutor kita untuk episode kali ini adalah Kak Bianca dari TK17. Boleh Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Josephine Bianca Rucita, biasa dipanggil Bianca dari Teknik Kimia 2017, jurusan aku Bioproses. Oke Kak, bisa langsung aja nih Kak untuk nyampein materinya. Oke, siap nih. Halo teman-teman, sekarang kita sudah memasuki Super Duper Pro episode ke-5. Jadi apa sih yang bakal kita bahas kali ini? Seperti yang udah disebutkan di intro tadi, kita akan membahas tentang ekstraksi dan absorpsi. Nah, ini kan keduanya sama-sama proses pemisahan ya. Jadi kita akan cari tahu pengertiannya apa sih itu ekstraksi, apa itu absorpsi. Jadi tahu perbedaan keduanya. Kemudian akan ada pembahasan beberapa unit yang umum digunakan dan juga contoh kasusnya gitu ya. Oke, yang pertama kita mulai dari ekstraksi. Ekstraksi adalah proses pemisahan satu atau beberapa zat yang tercampur dalam satu larutan berdasarkan perbedaan kelarutannya. Jadi dia dipisahkan berdasarkan perbedaan kelarutan. Tuh. Nah, ekstraksi sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekstraksi fase liquid-liquid gitu atau fase cair-cair. Yang pertama ada unitnya namanya mixer settler. Kayak gimana tuh unitnya? Bisa dilihat di gambar satu ini, teman-teman. Jadi, mixer settler ini cocok digunakan untuk proses ekstraksi yang sulit dengan produk yang bervolume tinggi. Contohnya apa sih ekstraksi yang sulit? Kayak misalnya difficulty dispersing, terus tegangan interfasilnya tinggi, kemudian perbedaan densitasnya itu fasenya besar gitu ya. Nah, mixer dan settler ini pada dasarnya dia adalah dua komponen yang terpisah, yang di sini jadi terintegrasi dan bertindak sebagai satu sistem. Kalau pengaturan yang paling sederhana sih, jadi ini ada mixer vessel ya, dia berisi agitator, di dalamnya dia akan bersentuhan dengan feed. Feed-nya itu adalah heavy phase atau fase berat, dan juga dengan pelarut atau fase ringannya, light phase-nya. Jadi nanti di dalam mixer vessel ini, mereka kedua fase akan bercampur secara menyeluruh. Kemudian akan ada turbin pemompaan yang akan mentransferkan emulsi ke settler. Settler itu yang mana? Settler itu yang bagian bawah. Yang bagian bawah mixer ini, jadi dia memungkinkan cairan fase berat dan fase ringan terpisah dengan gaya gravitasi. Nah, zona pencampuran dan pengendapan dipisahkan oleh pembatas. Untuk apa? Supaya menghindari adanya pencampuran balik. Nanti kalau semua proses sudah selesai, cairan akan dapat dikeluarkan secara terpisah. Kemudian ada apa lagi? Contoh unitnya yang kedua ada differential extractor. Nah, kalau differential extractor ini adalah teknik ekstraksi yang dimodifikasi sehingga memungkinkan proses lisis atau pemecahan sel yang sifatnya selektif dan juga isolasi DNA dari campuran sel biologis. Gunanya udah spesifik ya. Kemudian contoh unit yang ketiga dari ekstraksi ada centrifugal extractor. Dia ini menggunakan rotasi rotor di dalam centrifuge. Gambarnya bisa dilihat nih teman-teman yang industrial di gambar 2. Jadi dia pakai rotasi rotor di dalam centrifuge untuk mencampur dua cairan yang nggak bisa bercampur di bagian luar rotornya. Kemudian untuk memisahkan cairan terjadinya di dalam rotor dengan gaya gravitasi. Nah, jadinya dengan cara ini ekstraktor sentrifugal bisa menghasilkan ekstraksi berkelanjutan. Kemudian, selain fase liquid atau cair, ekstraksi juga bisa dilakukan secara solid, namanya leaching. Leaching ini adalah pemisahan zat terlarut dari campuran padatan dengan melarutkannya dalam fase cair. Nah, leaching tuh ada dua langkah. Yang pertama, mengontakkan pelarut dan padatan supaya terjadi perpindahan zat terlarut. Itu proses leaching-nya sendiri. Kemudian proses yang kedua, dia akan memisahkan larutan dari padatan yang tersisa, atau proses pencucian. Oke, next. Kita bahas tentang adsorpsi. Adsorpsi adalah proses melekatnya partikel, bisa gas, cair, atau padatan terlarut pada suatu permukaan. Tuh.
Nah, unit-unit yang umum digunakan di absorpsi atau kromatografi ya. Kalau di Super Pro digabung nih kromatografi atau absorpsi. Yang pertama ada gel filtration. Apa itu gel filtration? Ini gambarnya bisa dilihat di gambar 3. Jadi dia kromatografi gunanya untuk memisahkan protein. Jadi berdasarkan ukuran molekulnya. Jadi pemisahan dicapai dengan menggunakan matriks berpori, di mana molekul memiliki derajat akses yang berbeda-beda. Bisa dilihat ya, ini ada yang ukuran proteinnya besar, yang warna biru atau ungu tua, kemudian ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, molekul yang lebih kecil akan memiliki akses yang lebih besar dan molekul yang lebih besar dikeluarkan dari matriks. Jadi kayak gimana sih? Jadi awalnya si molekul-molekul yang kecil itu akan tertahan di pori itu, di fase diam yang berpori itu, yang molekul-molekul besar akan lolos terlebih dahulu. Jadi dia waktu tinggalnya lebih sedikit ya, molekul-molekul protein besar. Kemudian yang sedang akan keluar. Nah, yang terakhir keluar adalah yang ukurannya kecil, gitu. Oke, kemudian yang kedua ada ion exchange chromatography. Bisa dilihat di gambar 4. Jadi dia ini adalah kromatografi pertukaran ion. Dia akan memisahkan ion dan molekul polar berdasarkan afinitasnya terhadap si penukar ion. Bisa untuk hampir semua jenis molekul bermuatan termasuk protein besar, nukleotida kecil, dan asam amino. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini, misalnya fase diamnya ini muatannya negatif. Terus dituangkan nih cairan, dia akan memisahkan ion-ion. Jadi yang ion-ion positif akan terikat dengan fase diamnya, sedangkan ion-ion yang negatif akan lolos nih, akan bisa mengalir turun duluan gitu. Kemudian contoh yang ketiga, unit yang umum digunakan ada namanya GAC atau GAC absorption. Apa sih GAC? GAC itu panjangannya adalah granular activated carbon. Dia tuh apa? Dia adalah campuran hibrida dari berbagai macam grafit trombosit yang saling connected dengan ikatan karbon non grafit. Nah, absorpsi ke GAC ini dia teknologi yang memang sudah banyak digunakan untuk pengolahan air dan air limbah untuk menghilangkan zat organik dari fase cair. Terus kapasitas serapnya si GAC itu ideal untuk menghilangkan berbagai kontaminan dari air, udara, cairan, dan gas. Terus GAC juga merupakan produk yang ramah lingkungan. Kenapa? Karena dia dapat direaktivasi, bisa diaktifin lagi gitu ya, dan bisa digunakan beberapa kali untuk aplikasi yang sama. Kemudian selain absorpsi, penghilangan partikel melalui filtrasi dan biodegradasi zat organik dalam kontaktor GAC juga sudah banyak dilakukan. Oke, sekarang kita coba masuk ke contoh kasus ya. Yang pertama, contoh kasus ekstraksi nih. Ini bisa dilihat ada gambar pertambangan uranium. Jadi contoh kasusnya kita ingin memisahkan uranium dari fase ringan dengan perolehan uranium yang diinginkan 91%. Uranium ingin dipisahkan dari larutan asam fosfat menggunakan pelarut organik. Terus kita tahu nih ada kan tadi ada unit mixer settler ya. Nah, jadi kita akan mengekstraksinya menggunakan mixer settler. Data yang diketahui, kita tahu residence time si mixer 3 menit, residence time settler 12 menit. Dan ini adalah data yang akan kita masukkan ke dalam data operasi unit di SuperPro. Oke, sekarang kita coba masuk ke SuperPro-nya ya. Aku ganti share screen. Nah, ini adalah tampilan flowsheet dari SuperPro-nya. Tadi kan kita mau mengekstraksi. Jadi yang pertama kita lakukan, kita ke unit procedures, terus pilih extraction, mana extraction. Ini dia. Terus tadi kita mau yang fase cair ya, liquid extraction, menggunakan mixer settler. Tinggal diklik, taruh, kemudian jangan lupa tambahkan alirannya. Yang putih ini yang wajib. Sisanya ini adalah tambahan. Ini adalah heavy phase-nya, yang hitam, yang putih ini yang wajib dimasukkan adalah light phase-nya. Kemudian keluarannya dari settler akan ada light phase out dan heavy phase out gitu. Nah, terus jangan lupa didefinisikan terlebih dahulu teman-teman.
Misal kita ambil dari stock mixtures. Sebenarnya kalian perlu mendefinisikan terlebih dahulu. Kalian nanti kalau sudah ada campuran ingredients-nya atau stock mixtures-nya, misalkan diregister supaya streamnya terdefinisi, lalu jangan lupa atur flow rate-nya. Nanti kalau semua stream masuk sudah didefinisikan, kita bisa atur nih operation data. Nah, tadi sesuai data yang kita punya mix residence time-nya 3 menit, tinggal dimasukkan, kemudian set residence time-nya 12 menit, gitu. Terus operating pressure-nya misal ingin dilakukan di tekanan atmosferik, ya udah berarti segini. Terus yang kita ingin ekstraksi adalah si uranium. Misalnya nanti kalian udah mendefinisikan stream-nya, kemudian pilih aja di dalam stream itu ada komponen apa aja. Pilih yang uranium gitu ya. Misalnya nih di sini uraniumnya ini. Terus tadi perolehan yang diinginkan itu 90%. Ingin diekstraksinya dari mana? Dari light phase tadi kan ya, dari fase ringan. Bisa dipilih. Gitu. Terus kalian juga bisa atur nih heat transfer agent-nya mau apa. Kalau di sini by default dia udah milih chilled water. Oke deh. Terus prosesnya berapa lama juga bisa kalian atur. Misalkan kalian ingin butuh waktu ekstraksi selama 4 jam. 4 jam berarti berapa? 4 kali 60 berarti 240 menit gitu ya. Atau mungkin butuh waktu yang lebih lama, itu bisa disesuaikan. Nah, misal ini udah gitu ya, udah masuk datanya, nanti tinggal kalian klik run yang kalkulator ini. Terus ada operasi apa aja sih sebenarnya di unit mixer settler ini? Tadi yang kita udah pasti masukkan data operasinya adalah yang ekstrak. Tapi kalau kalian ingin menambahkan operasi lain, kayak misalnya setting in phase, hold, sterilization in phase juga bisa. Gitu. Jangan lupa juga kalau ingin mengatur data dari equipment-nya, ukuran-ukuran atau dimensi dari alatnya bisa diatur di equipment data di sini. Apakah mau calculated atau mau set by user, bisa kalian pilih. Gitu. Oke, kita masuk contoh kasus kedua ya, untuk satu lagi absorpsi. Kita masuk ke contoh kasus absorpsi, kali ini kita ingin mengisolase lipase dari protein lain. Jadi ceritanya ada campuran protein gitu ya, larutan isinya protein macam-macam, tapi kita ingin memisahkan lipasenya aja gitu dari protein lain. Yang kita inginkan perolehannya 80%, terus unit yang digunakan adalah kromatografi gel yang dikalibrasi dan dielusi larutan buffer. Kemudian datanya, jadi dalam kolom kromatografi gel ini, operasi yang diinginkan yang pertama ada loading, udah dikasih tahu laju linearnya pengennya berapa, volume sampelnya berapa dari volume unggun, kemudian akan dielusi, ada laju linearnya juga, ada volume LUN-nya berapa kali volume unggun, dan terakhir volume itu perlu dilakukan pencucian, ada laju linearnya dan waktu pencuciannya. Sekarang kita masuk ke Super Pro-nya. Jadi kita pilih yang chromatography or adsorption, kemudian tadi inginnya yang gel filtration. Klik di sini. Nah, ini ada banyak ya alirannya. Yang pasti yang wajib itu yang warna putih, ada feed, ada produk. Kemudian ada aliran-aliran lainnya. Jadi didefinisikan dulu. Ini ceritanya larutan yang mengandung banyak protein yang masuk ke sini. Kemudian keluarannya di sini. Kemudian nanti kan kita ada 3 proses ya, ada 3 operasi tadi. Jadi yang pertama kita butuh reagen, kemudian kita juga akan mengelusi, jadi bakal ada eluent. Kemudian juga kita akan melakukan pencucian, berarti akan ada water atau air masuk. Dan dari ini semua, dari 3 operasi ini, selain menghasilkan produk, dia juga akan menghasilkan limbah dong tentunya. Jangan lupa dibuat stream-nya. Kemudian ini silakan kalian definisikan. Kalian nanti input gitu komponen dan stock mixture-nya. Misalnya di sini nanti akan sudah terdefinisi. Kalian register dulu ya. Misalnya ada larutan protein yang mengandung ingredients-nya macam-macam tadi. Salah satunya lipase. Gitu. Nah, operasinya kita lihat ya. Kita klik 2 kali. Nih,
dia udah by default melakukan 3 operasi yang disebutkan tadi. Akan ada loading, elusi, dan wash atau pencucian. Kalau mau menambahkan yang lain, silakan. Ada CIP, ada equilibrate untuk equilibrate dulu, kemudian ada regenerate, misalnya kolomnya pengen diregenerasi, ada SIP juga. Nah, sekarang kita masukin data operasinya ya. Ini operation data, mulai dari loading dulu nih. Tadi datanya apa sih? Datanya, coba aku ganti share screen lagi. Loading dengan laju linear 150 cm per jam, volume sampelnya 75% volume unggun. Kayak diingat-ingat, di sini dia maunya tadi 75% dari volume unggun. Ini BV itu bed volume ya. Ini, bed volume. 75% gitu ya. Kemudian tadi linear velocity-nya 150 cm per jam. Nah, nanti kalau misalnya kalian tadi udah mendefinisikan stream masuknya adalah campuran protein, kan akan ada berbagai komponen tuh proteinnya. Misalnya ada lipase, ada macam-macam. Nah, kita mau ambil lipasenya, misalnya nitrogen ini sebagai lipase ya. Misal aja. Yield-nya tadi yang diinginkan berapa ya tadi? Kita pengennya 80% perolehannya. Ini tinggal kita ganti 80 gitu. Nah, sisanya by default, jangan lupa waste-nya diatur, mau yang mana nih waste-nya? S1110 gitu ya misalnya. Jadi ini diatur sebagai waste-nya. Kemudian kalau udah next operation, kita masuk ke elusi. Elusi tadi coba kita lihat lagi di PowerPoint contoh kasusnya. Elusi laju linearnya sama 150 cm per jam, kemudian ada volume L1-nya 4 kali volume unggun. Oke, balik lagi ke Super Pro. Ada volume L1-nya 4 kali volume unggun, jadi yang ini ya. Kemudian ini udah terhitung, ini linear velocity-nya 150 cm per jam. Udah, oke. Terus L1-nya, misalnya tadi kita L1-nya S108 gitu ya. Silakan dipilih L1-nya. Terus waste-nya tadi yang S110 gitu. Jangan lupa scheduling. Ini kita mau relative to previous option. Jadi kita mau elusi dilakukan setelah berakhirnya loading. Jadi kita pilih yang relative, terus pilihnya yang N gitu ya. Berarti sesudah loading selesai, setelah loadingnya N berakhir, kita baru mulai si elusi. Oke, next operation kita ke wash atau pencucian. Kita lihat lagi tadi kasusnya yang diinginkan apa. Ada pencucian, laju linearnya masih sama 150 cm per jam dan dilakukannya selama 2 jam. Gitu. Oke, kita bisa atur di Super Pro data operasinya 150 cm per jam, kemudian misal wash time-nya kita mau atur. Ini kalau kita mengatur waktu pencucian, berarti volumenya ini nggak bisa kita atur nih. Tapi kalau kita mau tadi misalnya calculated, ini yang kita atur. Volumenya berapa kali volume unggun. Nah, tadi kan yang mau kita atur adalah durasi pencuciannya. Jadi ini 2 jam kita ganti 120 menit gitu. Atau ini ada 2 jam. Gitu. Jangan lupa inlet stream-nya berarti kita mau pakai air. Misalnya tadi yang didefinisikan sebagai air yang S109. Ini jangan lupa, kemudian outlet stream-nya yang waste-nya itu S110 tadi. Scheduling-nya juga jangan lupa, ini ingin dilakukan persis setelah elusi berakhir. Berarti pilih yang ini ya, relative to previous operation in this procedure yang N. Kalau udah oke, gitu. Jangan lupa di run, pakai klik yang kalkulator ini. Nah, kira-kira begitu penjelasan contoh kasusnya, kalian bisa eksplorasi lebih lanjut. Ini masih ada contoh-contoh unit lainnya yang mungkin belum terbahas semua, bisa kalian coba. Ini di ekstraksi juga ada macam-macam, ada yang solid switching juga. Kayak teman-teman, kalau misalnya kalian pengen ganti aliran juga bisa diganti sih namanya. Tinggal di edit tag name. Gitu. Kayak tadi ini waste ya, waste. Oke. Sekian mungkin penjelasan dari aku. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba dan eksplorasi Super Pro sesuai dengan kasus kalian masing-masing. See you guys!
Oke, terima kasih banyak untuk Kak Bianca yang udah meluangkan waktunya untuk tutorial hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Bianca tentang Super Pro bisa membawa manfaat bagi kita semua. Makasih juga untuk Masa yang udah menonton episode kali ini. Jangan ketinggalan buat episode selanjutnya ya. Stay tune. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Selamat belajar.